Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Varianti Siska Matapere, NIM 2018-43083. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengembangan kurikulum. Ada 3 tahapan pengembangan kurikulum. Yang pertama, tahapan pengembangan kurikulum secara umum. Yang kedua, tahapan pengembangan kurikulum berdasarkan tingkatannya. Yang ketiga, tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan pengembangan kurikulum secara umum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum disusun untuk memudahkan berjalannya proses pendidikan. Menurut Omar Amalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa. Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Ada 3 tahapan pengembangan kurikulum secara umum, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses, di mana proses perencanaan merupakan rangkaian rasional dalam penyusunan rencana. Yang kedua yaitu implementasi. KBBI, arti implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi secara umum adalah suatu tindakan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi itu berguna sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi dilaksanakan dengan serius guna mencapai tujuan kegiatan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai dari suatu hal untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi juga diartikan sebagai proses pengukuran dalam upaya mencapai tujuan. 3 tahapan proses pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang efektif. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu 4 tahapan berdasarkan tingkatan. Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Kita masuk pada pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan tingkat nasional yang terdiri dari informal, formal, dan non-formal. Dilihat dari tingkatannya terbagi atas 2, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal ialah tingkatan pendidikan dari yang terendah hingga ke tingkat pendidikan yang tertinggi, sedangkan horizontal adalah pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum pada tingkat institusi ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dilakukan di sekolah. Yang kedua, menyusun standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Tahapan yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran mata pelajaran di sekolah ialah silabus. Silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu, serta disusun pada tiap semester. Pengembangan yang keempat yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada pengembangan kurikulum pada pembelajaran di kelas dilakukan dalam bentuk susunan rencana pelaksanaan pendidikan, yaitu RPP, yang dirancang oleh guru masing-masing. Perencanaan juga meliputi sumber belajar yang akan digunakan. Ya, masing-masing tingkatan ini memiliki tugas masing-masing dalam proses pengembangan kurikulum.
akan tetapi tetap disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tahapan pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Ada beberapa pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Ari Lewis pada tahun 1977 ia menemukan 6 tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, penentuan tujuan umum, yang kedua perencanaan, yang ketiga uji coba, yang keempat uji lapangan, yang kelima pelaksanaan kurikulum, yang keenam pengawasan mutu kurikulum. Kita bahas yang pertama yaitu penentuan tujuan umum. Pada tahap ini pengembangan kurikulum merumuskan tujuan umum kurikulum yang berisi nilai-nilai dan perangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam merumuskan tujuan ini, para pengembang kurikulum tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan para ahli disiplin dan pakar-pakar ilmu lainnya yang relevan. Mereka dianggap mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk merumuskan tujuan umum kurikulum. Yang kedua, perencanaan. Selanjutnya, pengembang kurikulum menyusun perencanaan kurikulum mulai dari silabus sampai kepada RPP dalam berbagai suatu kegiatan. Prinsip-prinsip utama dalam perencanaan yaitu yang pertama, semua materi pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan silabus dan kemajuan siswa serta kemajuan iptek. Yang kedua, proses pembelajaran harus tepat, sesuai dan serasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, sistem penilaian yang digunakan harus menggambar profil kemampuan peserta sebenarnya. Yang keempat, uji coba. Uji coba ini untuk menguji perencanaan yang telah disusun dengan kondisi objektif di lapangan sehingga perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, uji lapangan. Tujuan ini untuk menganalisis kondisi-kondisi pelaksanaan kurikulum agar hasil yang lebih memadai dan sempurna. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Setelah kurikulum dilakukan uji lapangan, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan kurikulum dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah secara uniform. Semua pihak yang terkait, guru, kepala sekolah, peserta didik, dan guru-guru harus bekerja sama untuk membantu pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan. Kurikulum itu bersifat dinamis yang akan terus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sehingga jika satu kurikulum dianggap sudah banyak memiliki kelemahan, maka perlu dilakukan perubahan dan pembaruan kurikulum. Untuk itu, pengawasan mutu pendidikan kurikulum merupakan tahap yang paling penting yang harus dilakukan. Yang kedua, menurut Tyler ini menentukan 4 tahapan. Yang pertama, tahapan yang harus dilakukan yang pertama yaitu menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum sehingga dapat diketahui arah dan sasaran pencapaian pendidikan. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, kemudian dilakukan penentuan pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan kegiatan interaksi siswa dengan lingkungan. Pengalaman belajar siswa dapat ditemui dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian terbagi menjadi 2 secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal menghubungkan pengalaman belajar suatu kajian ilmu yang sama pada tingkatan yang berbeda. Sedangkan secara horizontal menghubungkan pengalaman belajar beberapa bidang yang sama. Yang keempat, penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Yang terakhir, menurut Beckham,
Bootcamp menemukan 5 tahapan. Yang pertama, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. 5 tahapan ini ialah tahapan lingkungan wilayah yang ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Demikianlah hasil dari materi yang saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembicaraan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.